1829000056 dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Baiklah, di sini di video ini saya akan menjelaskan tentang analisis rasio aktiva, yang dimana dosen pembimbingnya itu bernama Ibu Dosen Sri Wahyuni Nur SE MAK. Untuk Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi kewajiban saya sebagai mahasiswa yang telah diberi tugas ujian akhir semester, yaitu untuk membuat video review materi tentang manajemen keuangan syariah, sekaligus melatih saya untuk benar-benar memahami materi yang akan saya bawakan. Jadi, dari judul yang tadi saya sebutkan itu adalah analisis rasio aktiva, di mana di situ kita bisa mendefinisikan apa yang dimaksud dengan rasio aktiva atau activation ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya, atau rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi aktiva, pemanfaatan sumber perusahaan. Adapun jenis-jenis rasio aktiva ada 4, yaitu yang pertama rasio perputaran piutang, dan yang kedua rasio perputaran persediaan, yang ketiga rasio perputaran modal kerja, dan yang keempat rasio perputaran aktiva. Nah, dari keempat jenis rasio tersebut memiliki rumus yang berbeda-beda. Nanti saya akan menjelaskan dan memperlihatkan rumus yang dipakai untuk keempat jenis rasio aktiva tersebut. Adapun manfaat dari rasio aktiva yaitu ada 6. Yang pertama, mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau beberapa kali dana yang ditanam dalam piutang perputaran dalam suatu periode. Yang kedua, menghitung rata-rata penagihan piutang, di mana hasil perhitungan ini menunjukkan jumlah hari atau berapa hari piutang tersebut dapat ditagih. Yang ketiga yaitu menghitung beberapa hari rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang. Yang keempat, mengukur beberapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode, atau beberapa penjualan yang dapat dicapai oleh setiap modal kerja yang digunakan. Ya, adapun yang kelima, mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva perputaran dalam satu periode. Adapun yang terakhir atau yang keenam, mengukur penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualan lainnya. Dalam analisis rasio aktiva itu, kita membutuhkan laporan keuangan dari perusahaan manapun yang ingin kita teliti.
dibagi dengan jumlah piutang yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, untuk analisisnya yaitu jika perputaran piutang di tahun 2018 ataupun 2019 tidak mencapai rata-rata industri untuk perputaran piutang sebanyak 15 kali ke atas, maka dapat dikatakan bahwa penagihan piutang yang dilakukan manajemen itu tidak berhasil. Namun jika perputaran piutang di atas 15 kali ke atas, maka artinya dapat dikatakan bahwa penagihan piutang yang dilakukan untuk manajemen perusahaan tersebut telah berhasil karena melebihi nilai rata-rata industri. Adapun yang kedua yaitu rasio perputaran persediaan. Nah, untuk rasio ini yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam persediaan atau inventory berputar dalam satu periode, atau rasio yang menunjukkan beberapa kali jumlah persediaan diganti dalam satu tahun. Semakin kecil rasio berarti semakin tidak baik, begitu juga sebaliknya. Adapun rumus yang digunakan untuk rasio perputaran persediaan yaitu perputaran persediaan sama dengan penjualan atau harga pokok barang yang dijual dibagi dengan persediaan. Oke, jadi dan adapun analisisnya, rasio ini menunjukkan jika pada tahun 2018 sampai dengan 2019 persediaan barang dagangan diganti 20 kali dalam satu tahun, artinya perputaran persediaan telah berhasil atau lebih baik karena berada di atas nilai rata-rata industri. Dan begitu pula sebaliknya, jika pada tahun 2018 sampai dengan 2019 persediaan barang dagangan diganti di bawah 20 kali, maka artinya perputaran persediaan telah gagal atau tidak berhasil. Nah, untuk yang ketiga, rasio perputaran modal kerja. Rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu, artinya berapa banyak modal kerja yang berputar selama satu periode. Adapun rumusnya yaitu perputaran modal kerja sama dengan penjualan bersih dibagi dengan modal kerja. Jadi analisisnya yaitu jika pada tahun 2018 sampai 2019 ada kenaikan pada rasio perputaran modal kerja, artinya hal ini menunjukkan bahwa adanya kemajuan yang diperoleh manajemen perusahaan. Akan tetapi jika perputaran modal kerja di bawah rata-rata atau di bawah dari 6 kali, maka keadaan perusahaan akan dinilai kurang baik. Untuk yang keempat, rasio perputaran aktiva, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap usia. Nah, adapun rumusnya yaitu perputaran aktiva sama dengan penjualan dibagi dengan total aktiva. Penjualan dibagi dengan total aktiva. Dan analisisnya yaitu jika pada tahun 2018 sampai dengan 2019 terjadi penurunan rasio yang jika dibandingkan dengan rata-rata industri untuk rasio perputaran aktiva sebanyak 2 kali, berarti perusahaan belum
yang dimilikinya. Dan begitu pula sebaliknya, jika terjadi kenaikan rasio di atas 2 kali, artinya perusahaan telah berhasil memaksimalkan aset yang dimilikinya. Baiklah, terima kasih.